Mungkin Anda juga salah satunya yang berminat untuk menempuh program studi bahasa Korea. Kita akan bahas malam hari ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kaprodi, Kepala Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea Universitas Gadjah Mada, Surai Agung Nugroho. Selamat malam, annyeonghaseyo. Selamat malam, annyeonghaseyo. Tiffany Songsenim. No. Anya. Surai Sonsengnim, kamsahamnida. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Korean Corner malam hari ini. Pak Surai, kita ngomongin bagaimana minat calon mahasiswa terhadap program studi bahasa Korea. UGM sebagai salah satu universitas yang paling lama, kalau saya tidak salah 2003 ya, yang juga sudah punya prodi atau program studi bahasa Korea ini. Bagaimana melihat minat, kemudian peningkatan mereka-mereka yang ingin mendaftar di program studi bahasa Korea di UGM? Ya, terima kasih ini. Jadi kami bisa berbagi cerita ya. Benar. Jadi UGM memang sejak tahun 2003 ada dimulai dengan vokasi. Benar. Jadi 3. Tapi kemudian sejak 2007 ya, bisa luruskan tadi ada S1 kemudian. Nah, jadi kalau dilihat itu satu yang tren yang menanjak. Dulu itu hanya 18 orang, gitu ya. Sekarang kita daya tampungnya 50. Wow. Dan minatnya ada 2.900 orang. Tahun lalu saja ada 2.500. Dan itu bisa dibilang kompetisinya satu mengalahkan 55 orang. Wow. Nah, jadi kan kita lihat ini kan sejarah selama 14 tahun itu meningkat terus. Itu suatu hal yang membanggakan saya kira. Saya bisa cerita seperti itu ya. Itu yang terjadi di UGM. Saya kira di 4 universitas, di 3 yang lain ya, UI, UNAS, sama UPI juga memberikan tren yang sama di Indonesia. Dan itu sesuatu yang menunjukkan inilah pengaruh dari Hallyu atau K-pop, bagaimana mempengaruhi minat anak muda Indonesia untuk belajar di level universitas. Jadi bukan kursus saja, tapi sudah mulai ke jenjang akademik yang levelnya lebih tinggi. Iya, berarti tebakan saya benar ya. Hallyu atau Korean Wave ini menjadi alasan kenapa minatnya setiap tahun ini meningkat ya. Alasan lainnya apa ketika mereka, artinya gini, program studi ini mungkin sebelum si Hallyu atau Korean Wave ini lagi demam-demamnya, mungkin tidak terlalu banyak dilirik ya. Tapi sekarang setelah mungkin semuanya boom gitu, ini menjadi salah satu yang tujuannya kayak first option gitu untuk mereka-mereka. Apa alasan mereka? Memang karena ingin mempelajari kebudayaannya atau karena semata-mata karena K-pop-nya, K-idol-nya, K-dramanya? Ternyata setelah kami melakukan survei ke mahasiswa kami, itu bisa dikatakan 40%, Bang. Urusan satu yang banyak ya. Mereka rata-rata karena suka K-pop, mereka K-popper dance. Jadi mereka tahu drama dulu atau film atau kan K-pop lagu-lagu dan mereka tertarik lah. Apa sih Korea itu? Dan kemudian diiringi mereka ingin ke Korea. Jadi mungkin dengan kuliah mungkin karena banyak pertukaran pelajar kan, jadi mereka ingin ke Korea. Tapi kami nggak menafikan sih, boleh saja seperti itu. Karena ada juga sih sedikit shock juga mahasiswa. Oh ternyata yang diajari bukan bahasa saja. Nah ada yang tanda petik itu harus bagaimana memanage dirinya, belajar fonologi, morfologi, sintaksis, dramatik, bahasa Korea, belum kebudayaannya, kontemporer. Wow, jadi mereka tertantang akhirnya. Alhamdulillah, rata-rata dari 50 yang masuk, itu bisa dikatakan hanya 2 atau 3 yang lepas. Jadi mereka stay sampai lulus. Oh, menarik kan? Oke. Bisa. Pak Surai, kita ngebayangnya artinya gini, calon mahasiswa yang akan masuk ini harus sudah paham dengan bahasa Korea, dengan Hangul kah gitu, atau nggak apa-apa, nanti juga ada basicnya kok, ada pelajaran dasarnya untuk bisa memulai itu, karena kan Hangul itu susah banget. Saya bisa bilang itu susah banget, baru bulan ke-6 tapi kayaknya wah. Kami kalau flashback ya, 2003 waktu awal sampai 2014 ya, kami wajib melakukan namanya itu Hangul Workshop. Jadi mahasiswa yang datang, yang baru, mereka benar-benar di drill, mungkin selama sebulan pertama itu setiap hari tentang Hangul. Jadi bikin baca, menulis basicnya. Tapi ternyata 2015 sampai 2020 kemarin, sekarang itu belum masuk ke universitas, ke UGM itu rata-rata udah banyak yang bisa belajar bahasa Korea. Dunia berubah di Indonesia ini. Jadi, tapi tetap sih ada 2-3 orang yang belum. Makanya kami seperti menyamakan mereka kertas putih yang sama. Ada Hangul Workshop,
Jadi biar nanti berangkatnya sama. Jadi nggak usah khawatir, siapapun yang belum bisa bahasa Korea pun tetap bisa diterima atau boleh masuk di prodi bahasa kebudayaan Korea. Oke. Gitu. Mata kuliah yang diberikan itu apakah tok hanya tata bahasa, sejarahnya, atau juga kita ngebayangnya ada mata kuliah zaman sekarang nih bisa ngebahas soal drakor gitu, bisa ngomongin juga soal K-pop gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu mata kuliah yang ditawarkan? Benar. Oh ya? Skripsi rata-rata mahasiswa kami itu kalau nggak tentang drama, film, webtoon, atau tentang lagu Korea, ya mereka lulus mendapatkan gelar sarjana humaniora karena drama Korea banyak sekali. Ya dia sih yang novel, puisi seperti itu. Nah, dengan begitu bisa menjawabkan. Jadi yang mereka pelajari emang ya kami mengadakan kelas-kelas seperti itu. Bahkan di ini ada ya, bahkan saya kira Vincenzo ini sudah menunggu ini. Vincenzo sudah menunggu, sudah antri, mereka ingin gatel, ingin membuat itu menjadi skripsi mereka. Jadi boleh, itulah belajar di sini. Tapi mereka tadi sudah tahu dulu tata bahasanya, budaya Korea seperti apa, udah basic, dan mereka siap membuat skripsi tentang bahasa Korea. Dan ada kelas memang khusus Korea Contemporary dan pop culture, saya mengajar. Oh, oke. Saya jadi pengen ikutan nih kayaknya buat daftar. Pak Surai, dengan peminat yang sebegitu banyak, bagaimana dengan ketersediaan tenaga pengajar juga? Ini kan kalau misalnya bahasa Korea tentu jauh berbeda dengan bahasa Inggris yang mungkin lebih common kan, orang lebih banyak tahu, kemudian tenaga pengajarnya pun juga lebih banyak, lebih mudah untuk didapatkan gitu. Kalau di prodi bahasa Korea sendiri, tenaga pengajar apakah itu juga menjadi masalah sekarang? Karena mungkin kurang tenaga pengajarnya, tapi peminatnya banyak banget. Mbak Tiffany tahu deh sepertinya. Itu masalah di Indonesia, bukan di UGM saja, di universitas lain juga sama. Nah bahkan semester ini, Tiffany, kami hanya punya 4. Dari 4 ini, 1 native speaker, 4 ini handle 250 mahasiswa per mata kuliah, bayangkan. Wow. Dan kemudian ada 4 lagi masih S3 di Korea. Nah, kami memang ini sedang menabung SDM. Nah, dalam 2-3 tahun lagi ada 8. Tapi masih kalah dibandingkan dengan prodi sastra Inggris misalnya, atau yang lain yang sudah puluhan tahun, yang mereka punya 20 dosen. Baru 8. Nah, itu masalah yang harus dipecahkan. Jadi kami ingin mendorong mahasiswa itu, ayo S2 ke Korea, boleh sampai S3, kemudian comeback menjadi Sonsengnim. Oke, biar comeback menjadi Sonsengnim, biar comeback menjadi tenaga pengajar ya. Terima kasih Pak Surai, mudah-mudahan malam hari ini banyak mahasiswanya yang mendengar gitu, jadi nanti bisa termotivasi untuk melanjutkan studi S2, S3, akhirnya bisa balik lagi untuk bisa kembali memberikan ilmu ya untuk adik-adik mahasiswa yang baru. Terima kasih Kamsahamnida Sonsengnim, terima kasih sudah bergabung di Korean Corner malam hari ini. Oke.